Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat untuk dosen pengampu Bu Ikfi serta teman-teman sekalian yang mendengarkan ini. Kami dari kelompok 5 ingin menyajikan sebuah materi yang tertera dalam PPT ini. Kami beranggotakan Mbak Sela serta Mbak Munim serta saya sendiri. Ya, langsung saja. A. Pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan evaluasi dalam bidang pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pengajaran guru. Dalam rangka kegiatan pembelajaran, evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pembelajaran diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan siswa dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, yang dievaluasi adalah karakteristik siswa dengan menggunakan suatu tolak ukur tertentu. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, maupun objek, berdasarkan kriteria tertentu. Yang selanjutnya ialah B. Fungsi evaluasi pembelajaran PAI. Menurut Daryanto dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Pendidikan, ada beberapa fungsi evaluasi, di antaranya 1. Evaluasi berfungsi selektif. Dalam fungsi ini memiliki berbagai tujuan, di antaranya 1. Untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, untuk menerima siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah, dan sebagainya. Dan yang kedua ialah evaluasi berfungsi diagnostik. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan model belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam. Yang ketiga ialah evaluasi berfungsi sebagai penempatan, pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan. Dan yang terakhir ialah evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan atau dijalankan. Menurut Anas Sudijono, fungsi evaluasi pendidikan dibedakan secara umum dan secara khusus. Adapun secara umum, yakni evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi. 1. Mengukur kemajuan, 2. Menunjang penyusunan rencana, dan yang ketiga memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Secara khusus, evaluasi dapat dilihat dari segi psikologis, 2. Segi didaktif, dan yang ketiga segi administratif. Dalam segi didaktif memiliki beberapa fungsi, di antaranya memberikan landasan untuk menilai hasil usaha yang telah dicapai oleh peserta didik, memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik, memberikan pedoman untuk mencari atau menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukannya, memberikan petunjuk tentang sudah sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan dan telah dicapai. Dari segi administratif, evaluasi pendidikan setidaknya memiliki 3 macam fungsi, yaitu memberikan laporan, memberikan bahan-bahan keterangan, memberikan gambaran.
Berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Macam-macam evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikan satu pokok bahasan. Dengan demikian, evaluasi hasil belajar jangka pendek. Dalam pelaksanaannya, di sekolah evaluasi formatif ini merupakan ulangan harian. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikan beberapa pokok bahasan. Dengan demikian, evaluasi sumatif adalah evaluasi hasil belajar jangka panjang. Dalam pelaksanaannya di sekolah, kalau evaluasi formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, maka evaluasi sumatif dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada tiap akhir catur bulan atau akhir semester. Yang ketiga, evaluasi plasmen. Jika cukup banyak calon siswa yang diterima di suatu sekolah sehingga diperlukan lebih dari satu kelas, maka untuk pembagian diperlukan pertimbangan khusus. Apakah anak yang baik akan disatukan di satu kelas ataukah semua kelas akan diisi dengan campuran anak baik. Sedang atau kurang, maka diperlukan adanya informasi. Informasi yang demikian dapat diperoleh dengan cara evaluasi placement. Tes ini dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Yang keempat, evaluasi diagnostik. Ialah suatu evaluasi yang berfungsi untuk mengenal latar belakang kehidupan yang di dalamnya ada psikologi, fisik, dan miliau. Murid yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Kesimpulan, evaluasi pembelajaran PAI adalah sebuah proses pemberian pertimbangan tentang arti dan nilai atas suatu tingkatan prestasi atau pencapaian suatu pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan utamanya adalah rekomendasi komprehensif terhadap pembelajaran atas informasi dan data hasil pengukuran dan penilaian yang telah dianalisis. Adapun fungsinya diantaranya menurut Daryanto, fungsi selektif, fungsi diagnostik, fungsi penempatan, dan fungsi pengukur keberhasilan. Macam-macam dari evaluasi dilihat dari hasil belajar dalam proses belajar mengajar pendidikan agama di sekolah dapat dibedakan ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi placement, dan yang terakhir evaluasi diagnostik. Ya, sekian dari kami. Memang dari kami tidak pantas untuk disematkan sempurna. Jika ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.